Kali ini kita akan membahas modul 4 statistika non-parametrik. Adapun tujuan praktikum, praktikan mengetahui cara menguji dan memahami statistika non-parametrik. Praktikan mengetahui dan memahami uji-uji yang digunakan dalam statistika non-parametrik. Praktikan mampu menyelesaikan contoh kasus terkait dengan statistika non-parametrik. Apa sih statistika non-parametrik itu? Tahun 1942, istilah non-parametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz, yakni metode statistika yang dapat digunakan dengan mengabaikan asumsi-asumsi yang melandasi penggunaan metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Kelebihan: asumsi relatif sedikit. Perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah, tanpa perlu pemahaman konsep yang mendalam. Dapat diterapkan saat data minimum. Kekurangan: adanya pemborosan informasi saat data dapat diuji parametrik. Tidak dapat digunakan untuk memprediksi. Tingkat efisiensi rendah apabila jumlah sampel besar. Uji Kruskal-Wallis, yakni menentukan apakah sampel independen berasal dari populasi yang berbeda. Uji ini menuntut pengukuran variabelnya paling tidak dalam skala asumsi. 1. Data untuk analisis terdiri atas sampel acara untuk nilai N1, N2, dan N seterusnya. Pengamatan bisa dilakukan baik dalam maupun di antara sampel-sampel. Variabel yang diteliti kontinu. Skala pengukuran yang dapat digunakan seperti ordinal, populasi identik kecuali dalam hal aplikasi yang mungkin berbeda untuk sekurang-kurangnya satu populasi. Prosedur uji Kruskal-Wallis. 1. Perhatikan urutan rank dari kecil ke besar dari pengamatan. Hitung jumlah rank untuk masing-masing treatment. Hitung statistik uji, yakni H sama dengan 12 dibagi N plus 1. Keterangan: N adalah jumlah sampel, RI adalah jumlah peningkat pada kelompok I, NI adalah jumlah sampel pada kelompok I. Uji main with main, yakni merupakan uji non-parametrik yang digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan dari dua populasi yang saling independen. Asumsi: masing-masing sampel adalah sampel acak, masing-masing sampel independen satu sama lain. Skala pengukuran yang digunakan sekurang-kurangnya ordinal. Variabel yang diamati kontinu. Apabila terdapat perbedaan antara fungsi distribusi populasi, maka perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan distribusi lokasi. Tahapan pengujian: menentukan hipotesis. Standar penerimaan hipotesis: terima H0 jika nilai U hitung lebih dari U tabel, terima H1 jika U hitung lebih kecil dari U tabel. Yang ketiga, statistik uji. Yang 4, kriteria uji. Apakah nilai U hitung kurang dari U tabel, maka H0 ditolak. Apakah nilai U hitung lebih dari U, maka H0 diterima. Uji Wilcoxon digunakan untuk uji beda antara dua sampel yang tidak berhubungan independen yang berskala ordinal atau data yang berskala interval tetapi asumsi distribusi populasi yang normal tidak terpenuhi. Asumsi: data untuk analisis terdiri atas N buah beda. Sampel yang dijadikan objek harus bersifat berhubungan. Sampel X dan sampel Y adalah variabel acak kontinu dan beda. Uji peringkat bertanda. Sampel kecil N kurang dari 20. Sampel besar N lebih besar dari 20. Uji Spearman rank diperlukan untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel. Kedua variabel itu tidak harus mengikuti distribusi normal dan kondisi variabel tidak diketahui sama. Kegunaan:
1. Untuk menguji non-parametris dan bentuk datanya ordinal. 2. Untuk menguji koefisien korelasi kedua sampel. 3. Bisa digunakan untuk data yang tidak terdistribusi normal. Nilai pengamatan dari dua variabel yang akan diukur hubungannya diberi jenjang. Setiap pasang jenjang dihitung perbedaannya. Pi sama dengan 1 dikurangi sigma dari 6bi dibagi NN kuadrat. Uji T-square. Pengujian hipotesis mengenai perbandingan antara frekuensi observasi atau yang benar-benar terjadi dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Karakteristik 1. Nilai Ch-square selalu positif karena merupakan hasil pengukuran. 2. Terdapat beberapa kelompok distribusi Ch-square, yaitu distribusi Ch-square antara datanya berbentuk diskrit atau nominal. Kegunaan untuk menganalisis data yang berbentuk frekuensi, menentukan besar atau kecilnya korelasi dari variabel, apakah suatu kelompok homogen atau tidak. Cukup sekian, dan terima kasih.